Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan simulasi penyuluhan kesehatan terkait penyakit imunologi, yaitu penyakit lupus. Kasusnya sendiri yaitu perempuan umur 25 tahun mengeluh kedua kaki terasa nyeri sehingga sulit digerakkan, lemas, demam, batuk, dan nafsu makan menurun sehingga menyebabkan berat badan pasien menurun. Sariawan di dalam mulut, timbul bercak kemerahan pada kedua pipi, dan bengkak pada kedua kaki. Pada pemeriksaan fisik didapatkan rambut rontok dan tipis, wajah tampak pucat, konjungtiva mata anemis, kemudian ruam pada kedua pipi, dan sariawan pada mukosa bukal, serta udem pada ekstremitas bawah. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan Hb 5,7, trombosit 210.000, kemudian kreatinin 1,1 mg per dl, Comtest direct positif, kemudian MDT anemia mikrositik hipokrom. Pasien telah dirawat di rumah sakit selama 10 hari dan keadaan mulai membaik. Dokter sudah memperbolehkan pasien untuk pulang. Saat ini perawat akan memberikan penyuluhan kesehatan terkait pola hidup yang harus dijalani pasien ketika ia berada di rumah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah, Bu, perkenalkan saya perawat Tika. Jadi dengan instruksi dokter besok Ibu sudah diperbolehkan pulang ya Bu, karena Ibu dirawat di rumah sakit 10 hari dengan riwayat penyakit lupus. Nah, sebelum kepulangan Ibu, saya akan memberikan penyuluhan kesehatan terkait pola hidup yang harus Ibu jalani ketika Ibu berada di rumah. Nah, kontra-kontranya sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedih. Baiklah Bu, sebelumnya saya ingin tahu apakah Ibu sudah tahu mengenai pola hidup atau gaya hidup yang harus dijalani oleh penderita lupus? Belum, berarti saya jelaskan saja ya Bu langsung. Nah, seperti yang Ibu tahu, penyakit lupus ini adalah penyakit autoimun yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga dapat menyerang organ-organ lain di dalam tubuh seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Nah, pola hidup yang harus dijalani itu yang pertama adalah dengan mengontrol makanan. Nah, makanan apa saja sih yang diperbolehkan untuk penderita lupus? Yang pertama itu adalah makanan dengan antioksidan tinggi. Makanan dengan antioksidan tinggi dapat Ibu temukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian makanan dengan omega 3. Omega 3 ini dapat ditemukan pada ikan-ikanan dan sarden. Kemudian makanan dengan kalsium dan vitamin D dapat ditemukan pada susu dan lain-lain. Kemudian makanan yang harus dihindari oleh penderita lupus sendiri adalah makanan dengan lemak jenuh yang tinggi, kemudian makanan tinggi natrium seperti kadar tinggi garam, kemudian penderita lupus juga harus berolahraga. Nah, manfaatnya sendiri adalah agar tubuh tidak rentan mengalami lelah dan lemas. Kemudian tulang-tulang persendian Ibu kuat karena penderita lupus rentan tulangnya rapuh. Kemudian untuk mengurangi efek samping dari obat-obatan. Nah, olahraga yang dianjurkan untuk penderita lupus sendiri adalah seperti yoga, kemudian senam aerobik intensitas rendah, dan berenang. Nah, kemudian mengurangi paparan sinar matahari. Nah, jika seharusnya Ibu jika diharuskan untuk keluar, maka harus menggunakan tabir surya. Kemudian mengurangi merokok, karena merokok dapat menyebabkan peradangan dan sehingga terjadi flare lupus. Nah, baiklah, sejauh penjelasan saya, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan, Bu? Tidak. Nah, baiklah, boleh disimpulkan Bu sedikit mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi? Jadi pola hidup yang harus saya jalani itu yang pertama tuh dengan cara mengontrol makanan yang dikonsumsi dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi, omega 3, vitamin D, dan juga kalsium. Yang kedua tuh dengan cara berolahraga seperti yoga, renang, dan senam aerobik yang intensitas rendah, dan juga mengurangi paparan sinar matahari. Yang ketiga, mengurangi paparan sinar matahari, dan yang keempat, tidak merokok. Baiklah Bu, mungkin sudah jelas ya Bu yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.